Pemain baru diaspora U17 Amar Raihan menyelamatkan timnas U17 untuk pertandingan terakhirnya dari kekalahan. Semoga tidak dicoret lagi oleh Coach Bima Sakti. Coach Indra Safri menyusul Coach Bima Sakti ke Jerman untuk mendampingi proses TC yang berlangsung di Jerman. JITS dikabarkan langsung dikonfirmasi oleh Venezia, di mana klub dia bermain bahwa dia terkena embrosi paru. Jadi bagaimana proses naturalisasinya? Semoga para pemain lokal Indonesia mau dan tidak malu untuk belajar bagaimana bermain sepak bola yang indah, cerdas, dan atraktif. Tim analisa dari Sintayong menempel terus dari kameramen broadcasting. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di konten-konten saya, sudah like dan komen. Mohon maaf jika konten saya ini tidak bermutu. Akan tetapi saya selalu menghadirkan konten-konten yang berisi sebuah fakta dan realita. Yang pertama, kita berbicara tentang TC pemain timnas U17 di Jerman. Kali ini pada pertandingan terakhir yang dilaksanakan di Jerman, Indonesia terhindar dari kekalahan akibat dari permainan cantik pemain baru yang mengikuti TC, yaitu pemain diaspora Amar Raihan Bridge. Kalau kita berbicara permainan U17, maka kita ingat akan Coach Bima Sakti. Saya melihat beberapa wawancara bagaimana cara perekrutan maupun pemain naturalisasi. Sebelum mereka ini benar-benar disahkan atau diterima sebagai pemain tim nasional Indonesia, maka mereka harus melalui tahap-tahap seleksi yang sangat ketat. Tidak hanya 1, 2 kali, 3 kali untuk seleksi itu. Akan tetapi yang terjadi di Jerman, ada beberapa pemain diaspora yang sangat bagus permainannya selalu gagal dalam seleksi tersebut. Semoga kali ini Amar Raihan ini juga tidak tercoret dari kerangka tim nasionalnya Bima Sakti. Kali ini Bima Sakti tidak sendirian karena di Jerman juga ditemenin sama Coach Indra Safri. Setelah pertandingan Asian Games ini berakhir, Coach Indra Safri beristirahat sejenak dan kemudian menyusul Coach Bima Sakti bersama keluarganya. Bahkan banyak beredar Coach Indra Safri sedang memantau pertandingan bersama keluarga kecilnya. Semoga nanti kedepannya timnas Indonesia U17 ini benar-benar mampu dan memberikan hidangan yang manis saat melakoni laga Piala Dunia, karena Indonesia akan bertemu dengan tim-tim kuat. Ada Ekuador, ada Panama. Jadi tim-tim dari Amerika Latin ini sangat luar biasa. Karena kita tahu permainan dari Amerika Latin cenderung menggunakan kecepatan dan juga taktik. Dan pastinya fisik mereka lebih baik juga. Berikutnya kabar yang sangat tidak enak muncul kepada pemain calon naturalisasi, yaitu JITS. Media resmi dari Venezia, klub di mana dia bermain, itu mengeluarkan statement bahwa mengkonfirmasi bahwa JITS ini sedang dalam proses penyembuhan. Dia terkena penyakit paru-paru. Semoga JITS ini cepat sembuh dan proses naturalisasinya juga cepat selesai, dan pastinya sesegera mungkin akan membela tim nasional Indonesia. Doa terbaik untuk JITS, semoga cepat pulih dari penyakitnya. Berikutnya yaitu adalah tentang tim analisa dari Sintayong yang dikirim langsung untuk memantau pertandingan antara Irak melawan Jordania. Kalau kita berbicara tentang tim analisa, mungkin itu sangat awam di telinga kita. Terus apakah tim nasional Indonesia sejak dulu juga menggunakan tim analisa? Saya kira iya. Dari keseluruhan tim yang ada di seluruh dunia, tiap negara itu mempunyai tim-tim khusus untuk menganalisa permainan-permainan lawan yang akan mereka hadapi. Akan tetapi kali ini berbeda. Tim analisa dari Sintayong ini benar-benar profesional karena dia menerjunkan dari berbagai sisi analisa, tidak hanya pada pertandingan saja.
Jadi Sintayong ini juga menempatkan para tim analisis dari berbagai sisi, ada yang bagai position, kemudian formasi, dan juga tim khusus yang menganalisa tentang permainan-permainan dari setiap pemainnya. Jadi di sini tuh tim analisa dari Sintayong itu tidak menggunakan video-video yang dibuat secara langsung oleh tim broadcast. Akan tetapi tim analisa ini menggunakan alat tersendiri, ada yang khusus untuk merekod pemain-pemain tertentu, dan ada satu kamera ataupun handycam yang memang khusus itu merekod sepanjang pertandingan selama 90 menit dengan full position atau full lapan. Jadi fungsinya adalah ketika Sintayong ini pengen menganalisa secara utuh, maka Sintayong ini lebih mudah. Misalkan nih, ketika para pemain Irak atau pemain lawan ini sedang menyerang, apakah yang dilakukan para pemain back, pemain gelandang? Maka kalau kita menggunakan recording secara full, maka para pelatih ini akan mampu menganalisa pergerakan-pergerakan lain tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain-pemain tersebut. Dan ada juga tim analisa yang menggunakan recording secara zoom atau menganalisa beberapa pemain yang memang harus diberi analisa khusus, misalkan adalah seorang striker ataupun gelandang, karena pergerakan-pergerakan striker dan gelandang inilah pergerakan yang paling mematikan di dalam penyerangan sepak bola tersebut. Jadi memang ada tim-tim yang memang khusus menganalisa permainan, ada menganalisa positioning. Jadi kali ini tim yang dikirimkan oleh Sintayong ini benar-benar luar biasa karena melapisi dari beberapa posisi. Terus apakah tim-tim klub sepak bola yang ada di Liga 1 ini juga menggunakan tim analisa? Saya kira iya, pastinya itu. Mungkin ada beberapa klub yang sudah menggunakan, tapi juga masih banyak klub-klub yang tidak menggunakan tim analisa yang dilakukan dengan cara mengirimkan timnya menonton secara langsung pertandingan tersebut. Misalnya kalau pada tim nasional Indonesia yang ditunggangi oleh Coach Indra Safri kemarin, untuk tim analisa performance-nya itu juga ada Kurniawan Dwi Yulianto, bahkan juga ada Seto yang juga sebagai tim analisa dari tim nasional yang ditunggangi oleh Indra Safri kemarin. Buat para pemain tim nasional Indonesia yang bermain di liga lokal, saya kira ini kesempatan kalian untuk belajar ilmu sepak bola yang lebih luas lagi. Jangan malu, jangan gengsi, karena untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu tim nasional, kalian itu harus benar-benar profesional, harus benar-benar mampu untuk menimba ilmu tanpa harus malu. Kalau kita berbicara pertandingan saat melawan Brunei kemarin, saya kira permainan cantik-cantik ini ditunjukkan oleh Sandi Wos dan juga Sen Patinama. Untuk beberapa pemain seperti Hoki Caraka, kemudian Ramadan Sananta, saya kira mereka sudah mulai beradaptasi dan mampu bermain cantik mengikuti para senior-seniornya yang juga mempunyai pengalaman yang luar biasa di kancah liga sepak bola di Eropa. Buat Arhan Pratama, saya kira kamu harus benar-benar meningkatkan lagi performanya, lebih fokus, lebih mengutamakan bagaimana cara bermain yang apik sehingga kalian nanti tidak akan tersingkirkan oleh para pemain-pemain diaspora. Jangan merasa tersingkir dan jangan merasa malu, karena permainan sepak bola ini tidak melulu selalu menurunkan pemain-pemain nomor satu, akan tetapi pelatih itu juga mempunyai sebuah strategi yang selalu digunakan untuk menipu para pelatih-pelatih lawan yang akan mereka hadapi. Kalau kita melihat pertandingan kemarin, saya kira Sintayong benar-benar membuat skema yang sulit dipercaya, yang sulit dipahami. Karena apa? Tidak seperti biasanya. Meskipun di belakang diisi oleh pemain-pemain yang bermain di liga lokal, ada Rizky Ridho dan juga Farudin, saya kira kemarin tembok pertahanan Indonesia itu juga cukup solid tanpa adanya Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Tapi lagi-lagi karena ini sedang bertemu dengan tim lemah Brunei Darussalam. Akan tetapi kalau kita berbicara tim lemah, maka kita teringat ada Cina Taipei. Kita selalu menganggap Cina Taipei itu adalah tim lemah. Faktanya kita juga kalah dari Cina Taipei. Jadi pada dasarnya di dalam sepak bola itu tidak ada tim lemah. Semua tim itu kuat. Tergantung bagaimana para pemain ini bisa tetap fokus dengan performanya tanpa melihat bahwa tim yang mereka lawan ini adalah di bawah levelnya.
Saya kira setiap pemain yang ada tim nasional Indonesia ini harus selalu berpikiran bahwa tim yang akan dihadapi mereka adalah tim berat. Jadi mereka itu selalu bisa fokus untuk dalam segala lini, ada mentalnya, fisiknya, intelijensinya, kecerdasannya itu tetap terjaga, sehingga akan selalu lebih maksimal dalam memainkan pertandingan dan juga menerapkan strategi ataupun taktik yang diberikan oleh para pelatihnya, terutama dari Sintayong. Karena kita tahu Sintayong itu dalam setiap permainannya selalu memberikan skema taktik dan strategi yang berubah-ubah setiap saat. Saya kira untuk Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam akan selalu terrotasi oleh pemain-pemain diaspora, karena Sintayong mempunyai banyak banget strategi. Kadangkala akan dipasang, kadangkala juga akan diparkir. Karena kita tahu dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya Sen Patinama pun juga diparkir. Dia akan bermain ketika sudah memasuki babak kedua. Berikutnya akhirnya Pratama yang diparkir, Asnawi yang diparkir, didahulukan oleh Sen dan juga Walsh. Apakah ini sebuah pemikiran bahwa Pratama Arhan dan juga Asnawa ini sedang menurun performa? Saya kira iya, akan tetapi Sintayong ini mempunyai strategi yang beda. Pasti ketika performa-performa para pemain yang lainnya, entah itu Shane Patinawa, entah itu Sandy Walsh, entah itu Asnawi, entah itu Pratama, entah itu Sananta, atau siapapun, ketika mereka mengalami penurunan performa, maka mereka akan diparkir, digantikan pelapis-pelapis berikutnya. Saya kira disinilah akhirnya pelatih ini harus mempunyai lapis kedua yang benar-benar mempunyai kemampuan-kemampuan yang hampir sama dengan para pemain-pemain inti lainnya. Disinilah fungsi dari kenapa tim nasional Indonesia memperbanyak para pemain-pemain diaspora. Fungsinya untuk melapisi ketika ada salah satu pemain yang performanya menurun, maka ada pemain lain yang bisa menggantikan posisinya dengan level kemampuan yang hampir sama. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.